hari ini pengen ngobrolin topik value. Value, kalau waktu saya nanya gitu ya, menurut teman-teman apa artinya value? Nilai tambah, yes betul, itu emang bahasa Indonesianya. Yang saya ingin diskusikan hari ini adalah sering kita mendengar kata value, kata nilai tambah, dan jadi jargon, hal yang kita dengar setiap hari, tapi belum tentu kita tahu apa maknanya dan bagaimana menunjukkannya. Karena ketika saya bertemu dengan siswa-siswa universitas ataupun bekerja, banyak yang merasa karena mereka lulusan universitas terbaik atau terpintar, performance value mereka tinggi. Zaman sekarang belum tentu karena lo ganteng atau cantik atau pintar itu membuat lo memiliki value. Karena kalau orang lain belum merasakan manfaat dari ketika Anda berinteraksi dengan orang tersebut saat itu, belum terasa value-nya. Nah, pertanyaannya adalah, so kalau saya ingin menunjukkan value saya, terlepas latar belakang saya seperti apa, bagaimana caranya? Yang pertama adalah sejauh mana kamu bisa ngasih ide-ide baru. Jadi ketika kamu interview gitu ya, ketika ditanya, kamu udah pernah lihat website kami belum? Oh sudah. What do you think? Oh bagus, titik. Gak kelihatan value-nya. But ketika kamu bilang, I think website-nya bagus banget karena jarang ada perusahaan yang mengupdate website-nya terus-menerus. Dan kalau boleh sumbang ide, pernah nggak menggunakan topik yang ini atau pernah membahas ini? Karena itu topik yang akan bermanfaat juga untuk audience. Great! Karena nggak hanya ide, akhirnya sejauh mana kamu bisa memberikan rekomendasi tentang apapun, terutama hal-hal yang belum pernah mereka dengar. Karena dari rekomendasi ini, mereka mendapatkan sesuatu yang baru, and that's your value. Yang ketiga, hasil pemikiran lo sendiri, yang hasil pemikiran lo, bukan kata orang, bukan menurut orang apa. Karena orang Indonesia kan kalau ditanya pemikirannya apa, misalnya, what do you think? Oh, good. Segitu aja, gak usah jauh-jauh. Mau makan siang apa? Terserah. Menurut lo mendingan merah atau biru? Dua-duanya sama aja. Dan akhirnya setiap kali kita menjawab pertanyaan seperti itu, gak kelihatan value kita apa, karena kita tidak memberikan manfaat untuk orang lain, yang akhirnya malah ngerepotin orang lain. Karena kita dimintain bantuan, mau makan siang kemana hari ini? Kemana aja deh, gak ngasih value gitu kan. Padahal it's very simple. Yang keempat, ayo ada yang mau tebak nggak yang keempat apa? Yang keempat adalah sejauh mana kita sudah memberikan kontribusi atau bantuan tanpa diminta tentunya. Kontribusi itu adalah hal-hal yang kita lakukan, kita bantu ke orang lain, yang akhirnya orang itu mendapatkan manfaat dari kita. Sebuah inisiatif yang kita lakukan tanpa diminta terlebih dahulu. Dan yang kelima adalah sejauh mana kita bisa menunjukkan usaha yang telah kita lakukan. Contoh, kalau lagi interview, pengen tahu sih, udah usaha apa sebelum datang ke interview. Bukan maksudnya punya bisnis apa ya, tapi riset apa yang udah lakukan tentang perusahaan ini. Lo udah mempersiapkan belum semua jawaban lo seperti apa? Setiap pertanyaan lo mikirnya lama atau ada jawabannya? Atau sebelum meeting, kalau meeting aja lo udah ada usaha cari tahu agendanya belum apa, topik-topik yang akan dibahas apa, atau lo cuma sekedar datang pasif terus nggak ngomong apa-apa lagi. Nah, kecenderungan orang ketika interview mengandalkan, oh gue lulusan bagus, CV gue baik, jadi gue nggak perlu menunjukkan ini semua. Ketika meeting, dan lucunya kalau Anda pernah conference call atau meeting dengan negara-negara dari luar, Indonesia itu yang kalau meeting negara paling diam. Karena memang kalau saya tanya kenapa sih diam? Ya karena kita sudah tahu semuanya, itu kan ada di manual, jadi kita nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Mereka belum ngerti aja karena mereka nanya. Yang kita nggak tahu adalah setiap kali kita diam saja di meeting, tidak menyuarakan ini ataupun tidak bertanya, ini menandakan bahwa sebenarnya kita tidak terlalu peduli, gitu kan? Lalu ketika presentasi, banyak orang ketika memberikan presentasi, membaca apa yang ada di slide, tapi belum menjelaskan bagaimana apa yang ada di slide bisa memecahkan masalah lawan bicara yang ada di depan ketika presentasi. Jadi ngomongnya tentang produk, saya, bukan tentang audiensnya.
Ketika negosiasi, kebanyakan kita cuma minta. Ini yang kita bisa tahu apa? Kita pengen A, B, C, tapi tidak memberikan apa sih yang bisa kita berikan ke mereka. Dan terakhir, kerja. Sejauh mana kita kerja atau apply ke kerjaan? Kalau ditanya, lo cari apa sih kalau ketika kerja? Gue pengen salary yang bagus, gue pengen perusahaan yang prestis, gue pengen lingkungan yang nyaman. Great, but ketika ditanya, oke, lo pengen salary segitu, apa yang bisa lo kontribusikan? Kebanyakan dari kita susah banget jawabnya. So ask again. Lo pengen jadi pribadi yang keren, pengen jadi manusia yang harga jualnya tinggi, pengen employability score-nya meningkat. Pertanyaannya, how do you show your values? Selama ini udah kelihatan atau belum? Atau lo cuma sekedar pengen kelihatan keren aja? Tell me your thoughts. Sampai ketemu. Bye.